sama-sama kita melihat. Ini saya ngajak ya kita belajar dari Thomas. Kenapa kita perlu belajar dari Thomas ini? Thomas ini hidup sama Tuhan gak sih lama? Kan ya benar gak sih? Ya berapa tahun tuh ya? Kan dia datang, dia lihat air menjadi anggur, benar gak ya? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, sakit kusta berapa banyak tuh yang disembuhkan, betul ya? Dia lihat itu gak sih sewaktu peristiwa-peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan? Bahkan Thomas bisa dibilang dia lihat gak sih Lazarus dibangkitkan? Kan lihat kan gitu loh. Tetapi tetap tuh ya responnya agak, aduh bagi saya nih kalau ada murid saya kayak gitu ya, menjengkelkan, saya udah diajar-ajarin, masih juga gak paham-paham dan gitu. Dia dikatakan Thomas ini murid Tuhan Yesus yang berwatak pesimis. Saking pesimisnya gitu ya, dan kebetulan memang dia tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan diri. Dia kan sekarang gini, oke lah ya, dia mungkin masih ragu. Nah sekarang kan dia kenal teman-temannya nih, murid-murid lain. Masa sih waktu murid-murid bilang, bangkit, ngeliatin ke kita, bisa kebayang gak tuh? Gak mungkin, gak percaya. Keterlaluan loh kalimatnya sebenarnya. Sekali-kali gue gak percaya. Kecuali apa kata dia? Kecuali saya, katanya apa tadi? Ya menunjukkan tangan saya di di tangannya, di lambungnya. Saya pikir gue ini murid yang GTD ya, nggak tahu dirinya luar biasa, keterlaluannya luar biasa. Tetapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Padahal kalau kita ngelihat waktu Yesus sebelum mati disalibkan, Tuhan Yesus ngomong nggak sih bahwa dia akan mati? Ngomong loh, coba kita baca Alkitab. Saya kan nanti akan mati. Waktu si Petrus sampai ngomong, sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Ingat yang ada peristiwa itu kan? Dia udah bilang, sebenarnya kan tinggal gini nih. Hei teman-teman, tunggu dulu. Kok dia ingat perkataan Tuhan itu kan? Kan guru kita bilang nih 3 hari bangkit. Tungguin aja tuh dekat samping mana, kayak samping kubur, kayak bener gak? Siapa yang makan, ya kita sembunyi dulu lah. Saking takutnya kan, dia takut juga kan? Mungkin kalau didapat akan dipenjara, macam-macam lah ya, sebagai ini loh orang, bayangin lah, Petrus aja bisa menyangkal sedemikian rupa. Nah tapi kan sebenarnya bisa, ya udah kita tunggu nih, udah masuk kubur nih, 3 hari nih, bangkit nggak? Kan dia ngomong, Tuhan guru kita ngomong gitu lah. Tapi seakan-akan kan itu gak ada adegan percakapan itu. Nggak tahu lah ya kalau ada tapi nggak tercatat ya. Tapi kan kita baca Alkitab kita nggak ada kan. Semua bisa dikatakan bahwa ya udah mati, ya udah sama kayak Thomas. Bahkan Thomas ini terlalunya adalah sudah dibilang masih itu ya, masih dia berani berkata di ayat yang 25 tadi ya, saya harus mencucukkan tangan saya tadi gitu ya. Walaupun para murid berusaha meyakinkan Thomas bahwa Tuhan Yesus bangkit, responnya ayat 25, Thomas ini menjadikan indera mata dan tangannya menjadi tolok ukur atau alat ukur dari imannya. Jadi makanya harus ngelihat dulu gitu ya. Oke lah, kita satu kali perlu untuk ngelihat gitu ya. Tuhan mungkin nyatakan diri, kita bisa lihat gitu ya. Nah tapi kan setelah itu, ya nggak selamanya harus kita dapatkan yang seperti kita mau tadi. Thomas ini bersandar pada fakta yang kelihatan, sehingga dia jadi ragu. Masa sih? Nah kalau saya belum lihat, saya nggak percaya. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita juga bisa berkata bahwa oh ya Tuhan gitu ya, di dalam kita menjalani, kita sebagai pengikut Kristus, mungkin kita juga minta tuh, saya minta nih, mana buktinya, mana buktinya. Makanya saya mengatakan orang yang selalu minta bukti, berarti kan ragu gak sih? Orang minta bukti itu karena ragu gak sih? Karena ragu Bapak Ibu dan Saudara. Kalau dia gak ragu, dia gak minta bukti, dia percaya kok. Ketika orang percaya, dia gak akan menuntut bukti lagi. Tapi ketika dia minta bukti terus, berarti dia tidak percaya atau dia masih ragu. Nah jadi kalau kita berkata, pada waktu kita mengalami suatu pergumulan hidup, dan Tuhan izinkan kita tidak mengalami mujizat dalam tanda petik itu ya, mujizat yang kita minta nggak sesuai dengan apa yang kita minta atau yang kita doakan itu nggak terjadi. Kalau kita masih tetap setia dan percaya, itu luar biasa. Tetapi kalau kita langsung ya udahlah, buktinya Tuhan nggak tolong, buktinya Tuhan nggak ngapa-ngapain, jangan-jangan Tuhan ada tapi Tuhan nggak peduli sama saya. Mati di kayu salib berani kita bilang nggak peduli. Kan kadang-kadang Saudara pernah nggak pikir gini? Saya waktu ada seorang anak ngomong ke saya, kalau Tuhan sayang kepada saya Bu Ida, harusnya kan dia nggak sampai bikin keluarga saya mengalami, kebetulan papa mamanya bercerai. Harusnya kan Tuhan bisa bikin tidak perlu perceraian. Tapi Tuhan kenapa izinkan atau barangkali Tuhan buat papa mama saya bercerai? Berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Saya bilang ke dia, nak, ini kebetulan anaknya memang Kristen ya, dari awal, dari kecil juga sudah Kristen. Persoalan papa mamamu pisah
Kristus di kayu salib. Sehingga engkau gara-gara masalah itu, kau meragukan Tuhan mengasihimu. Kamu berbicara tentang persoalan hidup. Dia sendiri di atas kayu salib, bahkan untuk sesaat bapaknya meninggalkan dia. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berpaling dari dia. Berani kamu bilang Tuhan tidak sayang sama kamu? Jadi ya ibu jangan ngomong ke arah ke sana, mulai ya. Nah iya, kita kan memang enak yang di telinga kita, yang di pikiran kita saja. Saudara, apakah sebanding pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dunia ini dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, sehingga kita dengan mudah ragu terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan? Padahal sebetulnya bisa saja yang kita minta nggak sesuai, tetapi mungkin Tuhan akan nyatakan dengan caranya. Kita lihat ya, misalnya mereka kan mulai bilang, aduh Tuhan sudah mati dan kayak gitu. Dia lupa apa yang Tuhan sudah pernah ngomong, aku akan bangkit, aku akan menang mengalahkan maut. Tapi ketika akhirnya mereka dalam segala keraguan mereka, Tuhan betul-betul bangkit dan menyatakan diri kepada mereka, baru mereka bilang, wow, kita bersyukur, kita bangga gitu ya, kita memuliakan Tuhan yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Nah itu kan kalau kita ngeliat dia sudah memberikan kemenangan itu, berarti kan dia juga akan menolong kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam menjalani hidup ini. Tetapi kan kemenangan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya kan dibilang apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tapi apakah kita percaya yang Tuhan pikirkan untuk kita jauh lebih baik dibanding apa yang kita pikirkan? Kalau kita bisa lihat demikian akan berbeda gitu ya. Saya tadi pagi juga saya kasih contoh ini ya. Saya kasih ilustrasi, bukan ilustrasi, kisah nyata sih tentang kesaksian seorang misionaris. Misionaris ini punya istri, punya anak 2. Pada suatu kali mereka mau makan malam, tetapi pada waktu makan malam kebetulan ada air putih, makanannya nggak ada. Jadi pada waktu mulai berdoa, saya selalu pikir gini, tiap kali saya baca, percaya atau tidak ya Bapak Ibu, tanpa kita sadar nih, karena kita sering kali kan kalau mujizat itu sakit sembuh, betul ya? Nggak punya duit gitu ya. Terus nanti tiba-tiba nggak punya makan, ada yang kirim makanan gitu ya, kayak burung gagak kasih makanannya si Eli kan gitu ya. Sadar, percaya atau tidak bahwa kita sering kali endingnya mikirkan Tuhan itu selalu seperti itu. Kita lupa, Tuhan itu punya cara lain loh selain dengan apa yang kita pikirkan. Makanya bayangan saya pada waktu berdoa si misionaris, terima kasih untuk makanan ini, terima kasih untuk minuman ini, kan air putih kan? Dalam pikiran saya, bentar lagi pasti ting tong gitu kan ya. Kita pernah baca panti asuhan yang cerita juga gitu. Mereka berdoa sama-sama anak panti, tiba-tiba dibuka pintu, ada berapa goni beras gitu ya, karung-karung beras. Wah, kita udah bilang praise the Lord gitu gak sih? Karena sesuatu sesuai. Nah kemudian berdoa nih, dia berdoa cuma minum. Terus saya baca lagi, mari nak minum. Sudah mereka minum 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai besok pagi tidak ada satupun yang datang bawa pizza, ayam goreng atau apapun itu. Nggak ada yang datang, nggak ada yang bawa. Tetapi kesaksian misionaris itu mengatakan tidak ada makanan yang dikirim di tengah malam. Tetapi sampai pagi hari tidak seorang pun anak saya, istri ataupun saya yang bangun dan teriak kelaparan. Kita makan untuk apa? Untuk kenyang kan? Apa Tuhan tidak bisa memberikan rasa kenyang tanpa makan? Kadang kita suka mengajarkan kreativitas ke Tuhan untuk menolong kita. Kita lupa debu tanah jadi kita. Debu tanah kan kita bahan dasarnya, diinjak-injak lah gitu. Cuma jadi dah kita, ya gak sih? Nah sekarang kalau dia sudah memberikan kreatifnya, harusnya kan gak usah lagi diajarin. Sama kayak si Thomas ini, kan udah lihat tuh, ngapain masih dia ragu? Iya betul-betul. Harusnya yang diingat apa? Pernah ngomong lu memang bangkit pada hari ketiga, benar gak sih? Wih, saudara sayang, saya belum lihat ya. Kapan ya Yesus datang ke saya? Harusnya kan begitu kan Bapak Ibu. Tetapi tidak gitu ya. Namun yang saya kagumi adalah respon Tuhan Yesus. Saya selalu berkata, Tuhan kita ini sabarnya tingkat dewa loh saudara. Untuk kalau Tuhan itu saya, sudah banyak yang saya musnahkan di dunia ini gitu ya. Ya kan, menjengkelkan matiin aja kan ya. Apalagi kalau manusia berdosa, musnahkan aja, bikin manusia baru, bahan dasarnya banyak kan gitu ya. Tapi
Tapi Tuhan gak begitu gitu ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia masih datang ke Thomas. Tong gitu ya. Kamu kan yang minta, kamu bimbang kan? Nih ayo nih siapa nih? Mana tanganmu nih? Ini bukti. Kalau kamu pengen membuktikan ini saya kasih. Sudah begitu kan ya, makanya baru Thomas langsung merespon lagi. Ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Kita rasa wow luar biasa, kita kagum. Tetapi kembali diresponi oleh Yesus. Yang berbahagia atau yang diberkati bagi kamu yang tidak melihat namun percaya. Kita nggak lihat gitu ya, kita tidak lihat mujizat itu, tetapi kita bisa percaya. Kita lihatlah para rasul yang sudah di dalam udah akhirnya dia melihat kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus. Apakah ketika mereka memberitakan Injil, membawa pelayanan, membawa kabar baik itu enak-enak saja hidupnya? Stefanus baru keluar dari rajam batu, mati. Ayo siapa lagi kita lihat? Petrus berapa kali masuk penjara? Kan gak selamanya dibuat tiba-tiba malaikat membuka. Itu kan ada kejadiannya kan? Dibuka terus dia bisa lewat, dia nggak ada. Wow. Tapi dia juga pernah ngalami tetap di penjara kan? Bahkan sampai dia mati kan, dia menderita bagi Kristus. Tapi kita juga lihat Yohanes tuh misalnya terus ya, sampai akhirnya dia di Pulau Patmos ya. Kita juga lihat kayak gitu. Dan sekarang kita lihat, oh iya ya, ada yang begini, ada yang begini. Pengalaman manusia jangan dijadikan sebuah kebenaran untuk semua orang. Kebenaran itu adalah Alkitab. Pengalaman itu mendukung kita untuk melihat iya ya, wow Tuhan itu keren. Ketika ada orang bersaksi, waktu itu saya sudah begini tetapi saya ditolong, wow kita diberkati dengan itu. Karena kalau kita jadikan pengalaman orang itu sebagai sebuah kebenaran, padahal apa yang dialami orang itu belum tentu kita alami. Ada orang sama-sama anak Tuhan, satu sama-sama sakit, satu berdoa sembuh, satu lagi balik sama Tuhan maksudnya. Bagi saya mah sama-sama sembuh, cuma satu sembuh masih menderita lagi. Kenapa? Dia harus menghadapi tantangan dunia. Kan di dunia betul gak sih? Satu udah enak dan sebenarnya yang mati itu lebih enak gak sih? Gak ada lagi penderitaan hidup kan? Langsung sama Tuhan gitu ya. Walaupun enak kita gak lomba-lomba ke situ ya. Kalau bisa umur panjang terus itu gak apa-apa, natur manusia lah itu ya.